Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasnadi. Saya mahasiswa dari Universitas Penjasakti Bekasi dengan nomor NIM 2892050072 dari Prodi Manajemen semester 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang akan menyelesaikan tugas pengganti pertemuan yang kedua dengan dosen pengampu Bapak Dermawan MM. Dengan materi investasi. Pengertian investasi berikut adalah pengertian investasi menurut beberapa ahli dan lembaga. Menurut Reilly dan Brown, investasi adalah kesediaan seseorang untuk mengalokasikan uang dalam nilai tertentu di masa sekarang guna memperoleh penerimaan di hari yang akan datang. Kedua, menurut Body, Ken, dan Marcus, investasi merupakan kesediaan seseorang mengalokasikan uang atau sumber daya berharganya saat ini dan menahannya hingga waktu yang ditentukan agar menerima keuntungan atau laba di kemudian hari. Ketiga, menurut Doron Bush, investasi adalah pengeluaran yang akan disediakan untuk meningkatkan atau mempertahankan komponen-komponen barang modal. Investasi adalah aktivitas penanaman uang atau modal atau aset berharga untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pihak atau orang yang melakukan investasi disebut dengan investor. Jenis-jenis investasi. 1. Investasi properti. Investasi properti adalah investasi berbentuk fisik. Secara umum, investasi properti bisa sangat menguntungkan karena harga akan terus meningkat setiap tahun. Contoh investasi properti adalah membeli tanah dan membeli rumah yang kemudian bisa dijual atau disewakan. 2. Investasi emas. Emas adalah bentuk investasi termuda yang paling klasik. Investasi emas bisa berupa logam mulia, perhiasan, emas batangan, dan voucher emas atau emas digital. Investasi reksadana. Investasi reksadana diartikan sebagai wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dan bersama para pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio manajer investasi. 4. Investasi deposito. Investasi deposito digunakan jika uang yang akan disimpan dalam jangka waktu cukup panjang. Jangka waktu deposito antara 3-12 bulan. Jenis deposito yang bisa dipilih generasi milenial adalah deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. 5. Investasi saham. Saham adalah tanda kepemilikan dalam suatu perusahaan. Semakin tinggi risiko suatu saham, maka semakin tinggi pula keuntungan yang akan didapatkan, sehingga diperlukan kemampuan analisa ketepatan untuk penempatan modal untuk investasi. 6. Investasi cryptocurrency. Saat ini cryptocurrency atau mata uang kripto semakin dikenal masyarakat untuk dijadikan jenis investasi. Cryptocurrency tidak memiliki nilai wajar yang jelas. Cara termudah untuk melakukan adalah membeli koin. Koin terbaik adalah koin yang digunakan oleh banyak orang saat ini dan kemudian
memiliki potensi yang lebih masif di masa depan. Demikian dikutip dari buku Memento Teknik Trading Cryptocurrency oleh Alif K. Manfaat investasi: menghindari kita dari inflasi terjadi hampir setiap tahun. Keadaan ini membuat nilai mata uang selalu mengalami penurunan. 2. Meningkatkan nilai uang. 3. Menambah sumber penghasilan. 4. Mendapat efek compounding. Saat berinvestasi, kamu berpeluang memaksimalkan keuntungan dengan memanfaatkan efek compounding. Efek compounding atau bunga bergulung adalah bunga yang diperoleh dari hasil investasi sebelumnya yang kamu investasikan lagi dan menghasilkan bunga kembali. 5. Mempersiapkan kebutuhan masa depan. 6. Pensiun lebih siap. Tentu kita tidak akan bekerja seumur hidup, maka dengan investasi kamu bisa mempersiapkan masa depanmu. Selagi muda, persiapkan masa depanmu dengan baik. Selain menabung, kamu juga bisa berinvestasi dan memanfaatkan efek compounding untuk mempersiapkan dana pensiun. Media investasi. 1. Emas. Bentuk investasi yang bisa dikatakan mudah untuk dilakukan sebab Anda dapat menyesuaikan dengan uang Anda dan juga dapat dijual saat akan butuh mendadak. Investasi emas memiliki risiko yang tidak terlalu tinggi, jangka waktu yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kedua, reksadana. Media investasi yang dapat dilakukan semua orang sebab investasi reksadana tersedia dan minimal pembelian yang terjangkau sehingga cukup mudah untuk memulainya. Investasi reksadana memiliki risiko yang tidak tinggi dan waktu yang tidak lama sehingga dapat direkomendasikan sebagai media investasi. Deposito yang ada di bank-bank sekarang ini dapat dijadikan salah satu media investasi yang bagus untuk Anda. Untuk anak muda, hasil yang diberikan dari investasi deposito umumnya sekitar 7-8% dari taksiran deposito Anda. Lebih bagus lagi, Anda bisa memiliki jangka waktu mulai dari 1 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun sehingga dapat disesuaikan dengan keadaan finansial Anda. Asuransi di masa muda 20 atau 30-an termasuk bermanfaat dengan proteksinya dan biaya premi yang lebih terjangkau dibandingkan di usia 40 atau 50. 5. Properti dijadikan sarana investasi karena akan sangat berguna di masa depan. Properti merupakan investasi jangka panjang. Risiko investasi. Risiko investasi sistematis atau systematic risk. Pertama, risiko suku bunga. Risiko investasi yang muncul karena adanya fluktuasi suku bunga sehingga dapat mempengaruhi pendapatan investasi. 2. Risiko inflasi. Disebut juga risiko daya beli, yang berarti peluang arus kas dari investasi memiliki nilai yang lebih rendah di masa depan karena adanya perubahan daya beli akibat inflasi. 3. Risiko nilai tukar mata uang atau falas. Risiko investasi yang terjadi karena adanya perubahan kurs mata uang atau kurs valuta asing. Contohnya, ketika mata uang domestik tengah melemah. 4. Risiko komoditas. Risiko investasi yang dipicu karena adanya perubahan harga komoditas tertentu, biasanya dipengaruhi oleh fluktuasi harga juga permintaan dan penawaran. Risiko investasi tidak
sistematis atau when systematic risk. Yang pertama adalah risiko likuiditas, risiko yang terjadi karena adanya kesulitan menyediakan uang tunai dalam periode tertentu. Yang kedua, risiko reinvestment, risiko yang terjadi pada penghasilan aset keuangan yang mewajibkan perusahaan melakukan reinvest. Yang ketiga adalah risiko finansial, risiko yang berkaitan dengan struktur pendanaan. 4. Risiko bisnis, risiko yang berkaitan dengan bisnis perusahaan tempat seseorang berinvestasi. Strategi berinvestasi. Pertama, tentukan tujuan investasi. Langkah pertama sebelum memulai berinvestasi adalah kamu harus memiliki tujuan investasi yang jelas. Akan digunakan untuk apa? Untuk apa saja keuntungan investasi yang kamu peroleh. Dengan begitu, maka kamu tidak akan mudah menyerah ketika mengalami kerugian di awal investasi. 2. Menggunakan maksimal 20% dari penghasilan. Kesalahan yang paling sering dilakukan para investor pemula adalah menggunakan seluruh penghasilan mereka untuk modal investasi. Padahal cara ini adalah salah besar dan bisa mendatangkan kerugian di masa mendatang, sehingga memicu rasa putus asa pada investor. 3. Belajar analisis investasi. Strategi investasi berikutnya adalah dengan lebih mendalami strategi investasi, yang mana terdapat 2 jenis analisis, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental adalah sebuah analisis yang mempelajari sebuah saham sebelum akhirnya memberikan, sedangkan analisis teknikal yakni metode analisa dengan memperhatikan pergerakan harga saham melalui grafik yang ada. Belajar lebih dalam mengenai instrumen investasi. Selain mempelajari jenis analisis pada investasi, kamu juga bisa memperdalam pengetahuan investasi kamu dari berbagai sumber. Kamu bisa mencari di internet mengenai apa itu investasi dan bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang maksimal dari investasi tersebut. 5. Diversifikasi dalam investasi. Risiko yang ada pada investasi tidak bisa dihilangkan, namun bisa dikurangi. Salah satunya adalah menggunakan strategi investasi. Diversifikasi strategi ini akan membantu kamu untuk tidak hanya fokus di satu jenis investasi saja, namun kamu bisa mencoba jenis investasi lain dalam satu waktu. 6. Sering melihat pasar investasi. Pergerakan di pasar investasi bisa dibilang sangat cepat. Jika siang hari investasi saham menguntungkan, maka malam hari bisa jadi menurun. Oleh karena itu, selalu ikuti berita investasi terbaru sehingga kamu tidak akan salah dalam memilih jenis investasi. Contoh kasus, jika tidak memiliki uang 200 juta di bulan Januari tahun 2015, maka 1. Andaikan uang tersebut saya belikan emas di tahun 2015 dapat berapa gram? 2. Andaikan uang tersebut dibelikan saham bursa efek, pilih bebas saham tertentu di bursa efek yang sudah ada dari tahun 2015 sampai dengan 2021.
3. Andaikan uang tersebut dibelikan rumah di daerah Jabodetabek, dapat luas berapa dengan 200 juta di tahun 2015? Posting iklan rumah di tahun 2015 dan persentase kenaikan harga rumah per tahun daerah Jabodetabek. Jika kita memiliki uang 200 juta di bulan Januari tahun 2015, maka 1. Andaikan uang tersebut saya belikan emas di tahun 2015 dapat berharga gram. Harga emas di tahun 2015 adalah Rp545.000. Maka 200 juta dikurangi 200 juta dibagi Rp545.000 adalah hasilnya 366,97 gram. Jadi kita akan mendapatkan emas sebesar 366,97 gram. Jika kita memiliki uang 200 juta di bulan Januari tahun 2015, maka andaikan uang tersebut dibelikan saham di Bursa Efek, pilih bebas saham tertentu di Bursa Efek yang sudah ada dari tahun 2015 sampai dengan 2021. Tahun 2015 harga saham per lot adalah 13.300. Saham yang didapat adalah 15.037 rupiah per lot. 2016 adalah 15.500 per lot. Saham yang didapat adalah 12.903 per lot. 2017 adalah 21.900 per lot. Saham yang didapat adalah 9.132 per lot. 2018 adalah 26.000 rupiah. Yang didapat saham yang didapat adalah 7.692 lot. 2019 27.500 rupiah. Yang didapat adalah 7.272 lot. 2020 harga saham per lot adalah 29.850 rupiah. Saham yang didapat adalah 6.700 lot. Untuk 2021 harga saham per lot adalah 33.025 rupiah. Saham yang didapat adalah 6.056 lot. Jika kita memiliki uang 200 juta di bulan Januari tahun 2015, maka andai uang tersebut dibelikan rumah di daerah Jabodetabek, dapat luas berapa dengan 200 juta di tahun 2015? Browsing iklan rumah di tahun 2015 dan periode kenaikan harga rumah per tahun di Jabodetabek. Di tahun 2015 dengan uang 200 juta kita dapat membeli rumah dengan tipe 36 meter persegi. Dilansir dari situs bisnis.com, kenaikan harga rumah di daerah Jabodetabek bisa mencapai 20% per tahunnya. Kesimpulan, harga emas terupdate tahun 2022 sekitar 1 juta per gram. Harga saham BBCA terupdate tahun 2022 yaitu
8.575 per lembar atau 875.500 rupiah per lot. Jika setiap tahun harga rumah naik 20%, semisal kita jual emas, kita beli tahun 2015, lalu maka 366,97 gram dikali 1 juta berarti 370 rupiah, keuntungan sekitar 100 juta. Dan untuk saham BBCA, semisal kita jual saham yang kita beli di tahun 2015 lalu, maka 15.000 lot dikali 8.700 875.500 rupiah, ini sama dengan 1 miliar lebih, keuntungan sekitar 800 juta. Jika setiap tahun harga rumah naik 20%, maka di hari ini harga rumah bisa mencapai 700 juta per unit, keuntungan sekitar 500 juta. Semakin besar keuntungan yang kita peroleh, maka semakin besar juga resiko yang menunggu. Segala sesuatu harus diimbangi dengan ilmu yang mumpuni, tidak boleh asal. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.